obrolan singkat seputar kehidupan di Jepang. Selamat datang di Konbini Talk. Jadi minasang, semalam ya, kejadian semalam ini. Jadi semalam kebetulan tempat tinggal kami di Jepang itu berdekatan ya, sekitaran 100 meter dari sini. Beda gang lah kok di Beda gang. Jadi semalam itu saya sakit gak karuan gitu. Tapi pada saat itu seharusnya kalau sakit kan harus nelpon ambulans ya supaya datang kan. Iya. Jadi istri saya ragu untuk nelpon ambulans, jadi saya minta tolong sama tulangnya. Sakitnya jam berapa dulu? Sebenarnya saya sakitnya jam 1. Jam 1 malam ini aja. 1 malam. Saya pikir ini bakal sembuh gitu, secara otomatis bakal sembuh, tetapi nggak sembuh-sembuh. Jadi saya minta tolong sama tulang ini untuk ngantar ke rumah sakit darurat gitu. Iya. Jadi waktu saya telepon semalam kira-kira gimana? Terkejut gak atau gimana? Waktu saya ditelepon istri semalam jam 3. Soalnya karena di teleponnya udah sekitar jam 3 lewat lah ya. Jam 3 lewat. Jam 3 pagi ya, orang namanya baru tidur ya. Udah tidur ya. Udah tidur, Udah pasti udah tidur jam 3. Ya pasti terkejut. Tapi karena pasti udah kepikiran sih, maksudnya ngapain orang nelpon jam 3 pagi gitu. Pagi, kan? Pasti emergency nih. Tapi pasti lebih kepikiran sama Winda kan, istri karena Iya, lagi hamil. Karena istrinya kan lagi hamil kan. Jadi lebih kepikiran karena nelpon istrinya juga. Jadi lebih kepikiran, aduh jam 3 nih, berarti ada harus ke rumah sakit nih. Udah, kan? Taunya pasti udah ke rumah sakit. Jadi sebenarnya ada sih kepikiran untuk nelpon ambulans. Kalau saya sendiri gak ada lagi kepikiran untuk menelpon siapa. Karena nggak tahan, mau ngomong juga nggak bisa. Jadi istri bilang, coba telepon ke 119. Jadi kalau ambulans di sini kan harus nelpon ke 119 kan. Dia ragu juga, nggak pernah katanya nelpon. Jadi saya minta tolong gitu. Kendalanya kan biasanya karena kita disuruh kan kok darurat telepon 119 kan. Cuman kadang itu yang bikin orang ragu nelpon itu bingung mau jelaskan apa. Oh gitu. Soalnya gini, kayak sakitmu lah. Misalnya sakitmu kan bukan sakit, kok demam tadi oke lah langsung ya. Tahu kan? Demam. Ini sakitnya. Kenapa sakit di pinggang? Kita sebagai orang Indonesia mungkin ngerti, tapi ketika mau menjelaskan ke lebih detail lagi, apa ya? Nah, jadi agak sulit nelpon menjelaskan lewat telepon dibandingkan mungkin ayo ke rumah sakit langsung nanti dijelaskan langsung gitu. Ada nggak pengalaman seperti itu untuk nelpon karena di tengah malam sakit gitu, nelpon ambulans gitu, sampai ambulansnya Jepang gitu? Ada nggak pengalaman gitu? Ada. Sesulit yang dibayangkan nggak untuk menelpon ambulans di Jepang ini gitu? Awalnya sulit, awalnya kepikiran sama. Di dalam pikiran kita, aja sulit dalam kan? pikiran. Tapi kenyataannya enggak. Terus emang gimana waktu pengalaman pertama ya? Pengalaman pertama itu anak sakit. Anak sakit itu jadi kita telepon ambulans karena udah nggak tahu lagi mau minta tolong ke siapa. Sebenarnya bukan nggak tahu minta tolong ke siapanya, tapi lebih ke kita minta tolong orang pun kita nggak tahu mau ke rumah sakit yang mana. Oh iya kan? Iya benar. Karena kita nggak masuk ke rumah sakit Jepang itu kan nggak bisa sono mama masuk gitu. Mereka udah tutup jamnya, kita harus masuk ke IGD, IGD dan kita nggak tahu juga. Karena dilihat di map itu rata-rata tutup kan. Jadi lebih ke kendalanya kita nggak tahu kok nelpon teman, kita nggak tahu mau ke rumah sakit mana. Nah jadi emang nelpon ambulans. Yang tadi tuh nomor 119 kan. Pertanyaan pertamanya itu pasti tanya Kyukyusha desu ka? Kaji desu ka? Kaji kebakaran. Iya, antara Kyukyusha dengan kebakaran. Dia pilih Kyukyusha. Selanjutnya itu ditanya keluhannya apa. Nah, karena bahasa Jepang saya nggak terlalu bagus, langsung saya bilang, sumimasen, nihongo wakaranai. Nah, terus pertanyaan kedua pertanyaan selanjutnya setelah itu adalah tinggalnya di mana. Jadi setidaknya kita tahu alamat tinggal kita di mana. Nanti mereka akan langsung datang ke alamat kita. Nah, karena mereka nanti waktu datang ke alamat kita, nanti sebenarnya itu mereka akan nanya lagi beneran nggak tahu bahasa Jepang atau sebenarnya bisa tapi nggak bisa menjelaskan. Kan ada gitu kan. Tapi kalau memang nggak tahu bahasa Jepang kan banyak orang justru datang ke Jepang bahasa Jepangnya hanya sedikit, bahkan untuk menyampaikannya juga sulit. Bahkan mahasiswa juga kan banyak yang nggak tahu bahasa Jepang. Itu tinggal bisa sebenarnya QQ-nya menyediakan yang namanya kayak interpreter, penerjemah ya. Jadi dia akan nanya, kamu bisa bahasa apa gitu. Nah, misalnya bisa bahasa Inggris. Kok bisa aku bisa bahasa Indonesia. Ya nggak apa, bilang bisa bahasa Indonesia. Nanti pihak QQ-nya yang akan mencarikan
untuk membantu menerjemahkan. Iya, menerjemahkan di saat itu. Jadi via telepon semuanya. Itu pengalaman kami via telepon. Kami nelpon ambulans. Sewaktu kita telepon mereka pun, mereka kayak menyediakan jasa penerjemah. Terus nanti kita bisa bicara lah langsung kan. Melalui via telepon ini ceritanya. Semuanya via telepon. Waktu kondisiku ya, itu via telepon. Nah, kita udah nanti ambulans datang, kita diantar ke rumah sakit. Nanti mereka yang akan cari, jadi kita nggak perlu khawatir lagi ada dokternya atau enggak gitu. Mereka udah lebih tahu lah mereka udah menentukannya gitu. Nah, terus dan mereka akan bilang kalau misalnya kami ngantar aja ya, kami nggak akan jemput. Artinya pulang cari sendiri gitu. Oh, tapi memang kalau pulangnya cari sendiri? Iyalah, kan mereka nggak jasa ini. Terus itu bayar nggak waktu mereka ngantar? Nah, ini yang menarik. Apakah ambulans itu bayar atau enggak? Tergantung dari asuransinya. Oh, dari asuransi yang kita masuk. Iya. Kita bayar biasanya kalau di Jepang kan? Karena enggak. Aku juga pengalaman pertama itu bingung. Setelah udah pakai jasanya, bla 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 bla, nyampe rumah sakit pun, mereka ngobrol ke dokternya. Mereka bilang udah oke ya, langsung mereka kita berhubungan langsung dengan dokter ya. Mereka pulang. Oh gitu. Jadi nggak ada cerita tentang billing atau apa nggak ada. Nah, jadi di tanggapan di pemikiranku pertama kali adalah mungkin mereka akan kirim billnya lewat surat kan biasa kayak gitu kan. Kita bayar listrik juga pembayaran bisa di belakang gitu. Nah, terus aku tanya temanku, kemarin aku pakai ambulans, ini biayanya gimana ya? Terus dia jelasin, oh asuransi kita waktu aku kerja di perusahaan sebelumnya, asuransi kita itu udah mengcover biaya ambulans seperti itu. Oh, gitu. Tapi pas itu udah kerja kan, bukan sudah kerja. Jadi kalau yang udah Sakai Hoken kan dia jadi. Iya. Nah, Sakai Hoken itu nggak semuanya mengcover semuanya. Iya, jadi dia ngasih list kayak apa ya, website bahasa Jepang gitu yang list perusahaan apa aja yang menanggung gitu. Nah, makanya itu ya by case aja, misalnya kayak kalau kamu mau coba nanti ya silakan coba gitu nanti. Kalau bisa bayar ya udahlah bayar lah. Tapi biasanya seperti itu sih. Seperti itu. Tapi kalau yang biasanya orang datang ke Jepang kan biasanya mereka pada ketakutan sih mau nelpon itu sepertinya gitu. Terkait pembayaran kalau nggak salah biayanya Ichimang. Pembayaran apa ini? Manggil ambulans. Aku nggak tahu ya benar atau salah, tapi aku dengar dari temanku itu. Manggil ambulans Ichimang kalau dalam kondisi? Enggak, maksudnya kalau misalnya tadi kan karena asuransiku udah menanggung biaya ambulansnya, tapi kalau seandainya nggak tertanggung? Iya, tidak tertanggung itu ada biayanya, tapi mungkin sekitar Ichimang. Aku nggak tahu, mungkin bisa dicari sendiri nanti. Tapi kalau biasanya sih kalau untuk Jisushi itu biasanya mereka ditanggung. Udah pasti. Jangan kan itu biasanya kalau untuk pemagang yang datang ke Jepang bukan hanya biaya itu. Mereka yang dapat dari perusahaan, yang dapat dari rumah sakit kan ada pembayaran 30%. Oh iya. Itu dibayar lagi sama perusahaan. Jadi bukan sama perusahaan, dari Dari KUMI-nya nanti dikirim ke sana. Oh, jadi intinya nggak usah takut sakit lah ya. Iya. Jangan, bahasanya bukan berpikiran nggak usah takut sakit. Artinya kalau sakit jangan takut ke rumah sakit gitu. Kalau jangan takut sakit itu artinya tanda kutip jadi orang mendengarnya gitu kan. Iya. Jangan takut ke rumah sakit kalau sakit. Tapi jangan berpikiran untuk jangan takut sakit. Sorry, salah. Kayak itu bahaya. Jadi kalau teman-teman terutama yang baru-baru datang ke Jepang gitu, di Jepang itu sangat terbuka lebar tentang informasi walaupun sulit untuk mendapatkannya gitu. Ya, karena kita memang waktu datang ke Jepang sebenarnya informasi banyak tapi sulit mendapatkannya kan. Mungkin teman-teman yang ketakutan pengen ke rumah sakit nanti gimana, nggak tahu bahasanya. Karena banyak orang menahan kayak demam segala macam itu nggak pengen ke rumah sakit gitu. Karena ada rasa ketakutan dari diri sendiri, nanti nggak tahu cara menyampaikannya gitu. Iya, benar. Padahal sampai ke rumah sakit di Jepang itu mereka itu dengan dengan bahasa sesimpel mungkin supaya kita bisa mengerti kan. Iya. Dostan desu ka? Donarimashita ka? Gitu kan. Sebenarnya kalau aku dulu sama kami juga dulu kena bahasanya nggak bagus juga, dia ya pakai Google Translate aja. Juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya juga aku pas semalam ke rumah sakit, yang terakhir di rumah sakit itu ditanya, kamu bisa pakai bahasa Jepang nggak? Saya bisa sedikit bilang. Tapi mereka walaupun saya kayak mereka kurang ragu gitu, menyediakan Google Translate pertama gitu. Tapi setelah ngomong, nggak perlu gitu.
Jadi sebenarnya kalau teman-teman ada kendala mau ke rumah sakit nggak usah ada ragu sedikit pun gitu, karena Jepang itu udah meng-cover gimana caranya untuk menghadapi Benar. itu gitu. Sama mungkin yang akan jadi, mungkin kepikiran kan, ke rumah sakit nanti mungkin nginap, bayarnya berapa gitu. Iya. Kepikiran nggak? Aku sih nggak, kemarin sih nggak kepikiran sih kan, cuman karena udah disampaikan sama tulang, oh iya ya, gimana ya kalau ke rumah sakit udah nginap. Karena saya belum pernah nginap gitu. Sebenarnya itu ada namanya kayak ini sih. Kita kan punya asuransi yang dari perusahaan itu yang, Iya. atau asuransi nasional Jepang juga menanggung 70-30% gitu Iya. istilahnya kan. 30% itu sebenarnya kan bisa dibilang mahal, bisa mahal juga kalau biayanya Iya. ternyata 1 juta, 30%-nya lumayan juga Mahal kan. juga kan. Iya. Nah, ternyata kita bisa mengajukan keringanan lagi. Dari 30% ini kita bisa mengajukan keringanan lagi. Nanti keringanannya disesuaikan dengan ini penghasilan tahunan kita gitu. Nah, ini bisa dilakukan sebelum atau setelah. Jadi contohnya ketika kita mengajukannya setelah selesai penanganan di rumah sakit, artinya kita bayar terlebih dahulu, nanti kita bawa billingnya, terus kita ajukan ke Siakusul kalau tidak salah. Bisa? Bisa. Udah pernah coba? Udah. Oh, berarti. Nah, tapi kalau kasus aku kan udah tahu dulu temanku seperti itu, kasusku ketika masuk ke rumah sakit, aku udah ngurus ini dulu. Oh. Udah aku urus dulu ini, maksudnya aku udah minta surat keterangan dari kampus supaya mengeluarkan itu keringanan. Surat keterangan yang aku perlu bawa ke rumah sakit. Jadi ketika dengan surat itu yang meringankan gitu ya? Iya. Jadi 30% itu pun nanti dipotong lagi gitu. Gitu. Oh ya, ngomong aku tadi bilang kampus karena aku kerja di kampus sekarang. Oh, sekarang. Jadi beliau juga kerja di kampus sekarang gitu. Iya, jadi di Kyushu University. Di Kyushu University di daerah apa, Fukuoka ini ya? Fukuoka. Ya. Tapi teringatnya dari tadi kita bicara tentang apa, emergency, tentang ambulans. Kalau kan di Jepang itu banyak tentang apa, gempa, apa tsunami, dan sering typhoon apa. Jadi di Jepang itu sering kalau udah mau emergency itu datang di darurat di HP gitu, minasang. Suara di HP itu teng biasanya alarm. Kalau di Fukuoka mungkin setelah pindah ke Fukuoka nggak sebanyak yang di daerah apa kan? Waktu tinggal di Tokyo, Ibaraki. Gimana perbedaan antara di Fukuoka sama di Ibaraki sebelum tentang apa darurat gitu? Kayaknya lebih banyak di sana kan? Di Ibaraki lebih banyak. Banyak. Maksudnya kan kalau kayak di Fukuoka ini karena nggak terlalu banyak sih. Kadang pun ada, cuma orang terlalu menyepelekan gitu. Jadi untuk persiapan daruratnya mungkin nggak seperti di Ibaraki kan? Iya. Jadi kalau di Ibaraki gimana dulu persiapan darurat? Atau udah disiapkan tas pink itu selalu yang kayak kan kalau di Jepang, kalau di Jepang kan minasang kalau kita datang ke Jepang kan biasa langsung dikasih tas pink. Jadi di situ ada helm, ada mantel, ada persiapan untuk alat darurat lah gitu. Jadi kalau di Ibaraki gimana? Kebetulan waktu di Ibaraki saya tinggal di desa kecil, tapi di sana ada apa? PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi emang darurat ya. jangankan alat-alat tadi, kita juga dikasih kayak pil obat sementara kalau misalnya terjadi kecelakaan nuklir. Ya kita kalau ada instruksi untuk minum obat ini, kita minum gitu. Nah, tapi sekarang pilnya harus dikembalikan lagi ke pemerintahnya karena kita udah pindah dari sana gitu. Nah, kalau untuk darurat, iya, jadi awalnya sih nggak kepikiran ya, maksudnya sebagai orang awam datang dari luar, nggak kepikiran untuk menyediakannya gitu. Tapi kita sering kayak gempa yang dari kecil sampai besar kan, kadang gempa 4 gitu kan. Nah, tapi ketika udah punya istri, udah punya anak, ini kan kita harus lebih berpikirnya lebih general, nggak kepada diri kita sendiri gitu. Akhirnya menyediakanlah, mungkin bukan tas kuning, bukan tasnya kami ganti jadinya. Dia tas yang bisa kami pakai dengan nyaman gitu ketika terjadi dan di dalamnya itu ya udah disediakan. Mungkin kami sedikit modif isinya ya, disesuaikan dengan kebutuhan lah ya. Iya, apalagi anak, jadi kebutuhan dulu anak misalnya masih bayi, ya kebutuhan pokoknya ada gitu sih.
sediain. Tapi sampai sekarang nih udah berapa lama tinggal di Jepang? Mungkin udah sampai 10 tahun lebih. Enggak puluhan sih. 10 tahun lebih ya, 10 tahun Iya, lebih ya. boleh ya. 10 tahun, enggak puluhan, salah. 10 tahun lebih. Pernah enggak menerapkan kayak apa? Sesuatu hal yang darurat gitu. Sesuatu hal darurat kayak gempa berkekuatan lebih tinggi jadi harus kayak apa? Di Jepang kan mengajari kayak di sekolah juga Iya, diajarin. untuk evakuasi kan tempat apanya. Jadi kalau di Jepang itu minasang udah ditentukan tempat-tempat berkumpul apabila terjadi darurat. Udah pernah nggak mengalami sampai ke dalam titik itu gitu ngumpul? Yang realnya belum ya, tapi Belum. kalau training kan setiap tahun ada ya. Ada di dalam. Jadi di Jepang itu setiap tahun ada training mungkin 1-2 kali setiap tahun dari tempat kerja, bahkan anak sekolah dari SD pun, dari TK pun udah diajarin untuk tempat evakuasi kan. Iya. Evakuasi. Atau cara ketika ada gempa harus apa yang dilakukan. Gitu. Nah, pengalaman yang lucunya itu pertama kali nyampe ke Jepang. Iya. Itu aku kan berapa belas tahun yang lalu lah. Nah, sore waktu jadi mahasiswa nih. Jadi habis selesai sekolah, selesai kuliah, nggak ada kelas kan. Nah, jadi karena masih baru juga, masih baru kepikiran ya udah pulang aja lah ke kos gitu kan, ke asrama. Iya. Nah, jam 4 jam sore lah, masih sore gitu. Nah, nyampe di asrama sepi. Maksudnya ternyata orang aku kira kayak tipe kalau yang di Indonesia yang pulang kampus ke rumah gitu. Ternyata mereka lebih lama di kampusnya kan, lebih banyak beraktivitas di kampus. Jadi sepi banget. Ya udah aku mandi, tiba-tiba gempa. Terus gempa itu besar, cukup besar gempanya, dan itu kerasa. Dan ya udah, maksudnya aku lagi mandi, ya udah ambil langsung handuk, keluar dan berpikiran bakalan rame nih orang di luar. Kosong. Nggak ada orang di luar. Karena pada saat itu nggak tahu ya tempat evakuasi. Nggak tahu, belum pernah. Karena itu baru 3 bulan setelah nyampe di Jepang, nggak tahu tempat evakuasinya. Tempat evakuasi, dan nggak tahu ketika ada gempa harus ngapain. Nah, kayak gitu sih. Jadi agak heran kemana semua orang ini. Biasanya kan kok di kita gitu ada gempa goyang, ya kok kita dari rumahnya, di rumah pasti keluar dari rumah semua, kumpul ribut itu di depan jalan kan, atau dari kantor turun semua lagi rame kan, kosong. Jadi minasang kita harus tahu ya di daerah lokasi kita itu di mana tempat evakuasinya gitu, karena itu sangat penting gitu. Tapi yang salah satu yang paling menarik di Jepang ini yang karena kalau misalnya mereka itu udah kalau misalnya minggu depan akan terjadi badai hujan deras, taifun. Jadi mereka itu udah ngabarin di berita dan segala macam. Jadi untuk mempersiapkan makanan kan, mempersiapkan beli pakaian, makan, apalah yang membuat kita hidup misalnya nanti 2-3 hari gitu. Jadi biasanya itu yang paling menarik itu. Kalau kamu gimana pengalamanmu? Pengalamanku itu karena orang Jepang ini kan orangnya panikan sebenarnya. Kan iya kan? Nggak tahu. Maksudnya kukira dengan segala persiapan itu. Iya, memang untuk panikannya bukan setelah terjadi. Jadi misalnya contoh minggu depan akan terjadi taifun atau hujan. Jadi panikan dalam persiapannya. Panikan dalam persiapan. Contoh nanti beras tiba-tiba habis. Waktu terjadi COVID itu tisu beras enggak habis. Ya, kan contoh seperti itu. Jadi kalau misalnya mau datang taifun 3 hari juga nanti di berita itu mereka udah borong beras, udah borong tisu, air minum, mineral. Jadi mereka itu panikan. Jadi kita kadang lihat kan udah kosong pula karena pada saat itu nggak ada kendaraan, harus naik sepeda kan. Jadi cepat kali habis beras. Terus apalah persiapanmu jadinya? Kadang kita berserah kepada Tuhan. karena kan kita prinsipnya Indonesia bisa meminjam dulu. Minjam, iya serius. Karena minjam beras sama teman. Jadi orang Indonesia kan udah biasa lah. Pernah kan? Jadi nanti gak ada lagi beras kulek gitu kan. Jadi minjam sama teman juga gitu. Masih bisa. Berarti lebih ini ya, berpegang kepada teman ya. Berharap teman ada isi ya. Ada pertemanan gitu. Tapi kalau ada biasanya kita beli. Jadi aku dulu pernah sempat itu pas mau persiapan untuk persiapan menghadapi kayak taifun juga kosong jadinya beras. Jadi aku beli berasnya di beras misenya orang Vietnam. Beras. Enggak, orang Vietnam. Ada di sana orang Vietnam. Jadi belinya jadi beras India yang panjang-panjang itu gitu. Jadi kurang cocok di lidah. Pernah gitu. Jadi sampai sekarang kalau untuk hal seperti itu
pernah nggak dialami kalau di daerah Ibaraki yang panjang gitu sampai 1 minggu? Belum sih, Nggak nggak. pernah. Kalau yang realnya nggak. Tapi kalau dapat yang apa peringatan itu, kalau nggak salah dulu pernah hujan deras Mm. sampai daerah yang rumahnya di bantaran sungai, bukan Mhm. bantaran sungai sih ya, maksudnya Pinggiran sungai. dekat-dekat pinggiran sungai, itu udah disuruh evakuasi, mereka yang evakuasi. Hmm. Tapi dibilang kalau misalnya nanti masih lanjut hujannya, nambah lagi radius evakuasinya. Dan kebetulan kami nggak kena gitu ke daerahnya. Tapi memang udah dibilang yang bantaran sungai itu udah pasti mereka udah dievakuasi gitu. Gitu sih. Tapi kami udah persiapan juga tuh, udah persiapan Hmm. dan mempersiapkannya nggak hanya dari makanan, tapi air. Kadang kemungkinan kan mati air kan. Jadi apa namanya, bathtub kita udah diisi dengan air semuanya. Oh iya, itu juga sih. Iya. Kalau masalah tentang emergency, air kadang nggak jalan di Jepang ada juga. Ada. Listrik mati ada. Tapi aku nggak pernah ngerasakan listrik mati sih. Iya, aku juga belum pernah, tapi pasti ada. Tapi yang kurasakan itu air nggak jalan dari jam segini sampai segini sering kan? Aku belum pernah malah air yang nggak jalan. Ada. Aku malah ngisi bathtub nggak kepake airnya. Oh, aku pernah. Jadi gini, kan kadang kita menyepelekan kayak informasi-informasi yang datang gitu. Terlalu sering dilihat kan, mungkin kota pos dilihat kayak biasanya kalau kita itu kalau bentuknya kayak ada informasi tentang uang diambil kan gitu. Ya, kalau uang itu diambil karena pilihannya ada 2, bayar atau dapatkan. Ya udah itu doang. Tapi selain itu biasanya nggak terlalu dipikirkan kan. Jadi aku pernah dapat kayak gitu informasi bahwa air nggak jalan dari segini sampai segini. Udah diinfokan Kian. Iya. Tapi nggak kebaca. Jadi nggak ada persiapan di bathtub gitu. Jadi habis air gitu, nggak bisa mandi. Pernah ngalamin seperti itu. Nggak pernah. Jadi ke perusahaan cuma cuci muka, sikat gigi doang pernah. Belum pernah sih aku belum pernah. Gitu. Makanya biasanya kalau udah datang surat seperti itu, mungkin saya menyetok air gitu, menyetok air di bathtub atau di ember juga segala macam. Dan ini kan maksudnya yang bikin kita skip nggak baca itu kan karena kita merasa aduh ini apa sih, nggak ngerti kan secara bahasa kan. Secara bahasa ya. Tapi kan ya itu tadi, kita sekarang udah ada Google Translate lah, jadi kayak nggak ada alasan untuk yang aduh apa ini ya, tinggal scan aja, foto langsung keluar kan ini ya. Gitu sih untuk emergency sih. Itu. Ada nggak emergency sejauh ini yang lebih karena bahaya yang dialami gitu? Waktu jalan-jalan sih, waktu jalan-jalan ke Hokkaido. Hokkaido. Itu pas lagi pagi-pagi tiba-tiba ada alarm bunyi, ternyata misilnya Korea Utara lagi lewat. Karena dekat kan mereka. Gitu ya. Jadi itu ya sebenarnya kita dari daerah Tokyo juga nggak ngerti juga mau ngapain gitu kan, baru pertama kali ya. Mungkin teman-teman di daerah sana udah beberapa kali dapatin alarm seperti itu, udah ngerti. Sedangkan kita yang baru datang ya nggak ngerti juga mau ngapain gitu kan. Jadi ya udah kita sebagai informasi aja. Gitu. Terus karena kita di Fukuoka juga kan, dan tinggal kita dekat ya. Iya. Nah, aku nggak tahu, Tri udah tahu atau belum? Kita tuh tinggal di radius ini PLTN. Nggak tahu. Karena dari rumah kita, iya. Rumah kami dekat dengan kampus Kyushu University. Dari mungkin kurang lebih 30-40 kilo itu ada satu PLTN ke arah mana dia? Soalnya saya baru tinggal 4 bulan di sini ya. Di daerah Saga. Oh, Karatsu gitu ya? Karatsu, ya. Nah, di sana ada satu PLTN. Jadi, aku dalam tahun ini nggak ada, tapi ada kemarin dapat emergency, tapi itu latihan, drill. Jadi kita akan nerima emergency alert gitu, kalau ada terjadi sesuatu. Iya, tapi itu dalam bentuk drill. Jadi gak usah khawatir. Tapi berarti kalau misalnya ada sesuatu ya dapat juga berarti. Gitu. Pengalaman emergency yang lainnya masih ada nggak? Pengalaman emergency? Nggak ada sih. Itu sih untuk yang rumah sakit, terus terkait dengan bencana alam. Itu sih pengalaman emergency-mu? Seputar itu juga sih. Rumah sakit baru semalam. Terus pengalaman persiapan untuk menghadapi bencana yaitu belanja karena udah diberitahu di berita. Iya. Kadang juga waktu dulu masih kerja di perusahaan yang sebelumnya, kalau emergency mereka juga mengabari ada mungkin perusahaan akan
libur mendadak nanti diinformasikan kembali gitu. Kira-kira seperti itu. Atau enggak dari ada ini Apa? di Fukuoka juga ada ini, ada kayak aku bilangnya museum ya, tapi itu sebenarnya bukan museum. Itu tempatnya dekat di tengah kota daerah Nishijin. Itu ada tempat untuk di pusatnya apa ya, kantor pemadam. Kita bisa belajar terkait emergency secara langsung. Gimana ngerasain gempa mulai dari 5, 6 sampai 7 skala Richter, terus gimana cara memadamkan api. Itu kita bisa latihan realnya gitu di situ. Sama bayar nggak di situ? Enggak, Gratis. Tapi itu bukannya Henok yang latihan di sana? Henok yang pernah Iya, itu semua dari usia anak-anak sampai dewasa juga. Dewasa juga. Oh, bisa. Terus gimana menanganin ketika ada banjir, kita lagi di dalam mobil, misalnya banjirnya itu setinggi pintu mobil, 1/4 dari pintu mobil itu, ya ternyata itu sulit membuka pintu mobil. Iya. Nah, terus gimana menghadapi angin typhoon yang kencang, itu kita diajarin, maksudnya kita akan masuk ke sana dan kita akan merasakan langsung. Terus gimana cara kita keluar dari ketika kebakaran dalam gedung, banyak asap. Nah, itu kita diajarin gimana cara kita merangkak. Itu ada ruangannya dan kita beneran masuk gelap dan hanya mengandalkan tanda petunjuk emergency itu loh, yang hijau itu. Nah, itu doang diajarin. Di dalam museum, kayak museum itu iya. gitu ya. Cukup menarik. Seru juga sih. Untuk teman-teman yang di Fukuoka mungkin bisa coba, atau di Tokyo juga. Di Tokyo juga ada. Kayaknya di setiap prefecture ada kayaknya ya. Ada untuk latihan seperti itu. Kayaknya untuk cerita emergency kita udah keluar semua ya. Udah masih ada sih. Atau enggak dari Minasang atau dari teman-teman yang memiliki cerita mungkin ya? Iya, emergency apa? Emergency, mungkin teman-teman yang memiliki cerita emergency boleh cerita di kolom komentar gitu. Atau ya pastinya emergency-nya ini emergency keuangan masuk nggak ya? Kalau emergency keuangan sih semua orang memiliki kayaknya. Kayaknya semua dalam kondisi emergency itu, semua ya. Kayaknya itu dalam cerita yang berbeda. Iya. Ini kayaknya kita di emergency yang seputar tentang kehidupan dan alam ya. Alam maksudnya gitu. Kayaknya sekian untuk cerita kita untuk hari ini. Ya. Oke. Semoga cerita ini bisa bermanfaat juga bagi teman-teman gitu. Ya, nanti kita bagikan cerita-cerita kita lain-lainnya. Oke, semuanya. Hai, mite kureta, arigatou gozaimasu.